Bagaimana kalau minggu depan kita memancing ikan di pantai arah selatan? Ide cemerlang. Aku baru baca buku sejarah memancing yang berkembang saat James Watt menemukan mesin uap yang teknologinya dimanfaatkan untuk menggerakkan kapal sebagai sarana mempermudah penangkapan ikan di laut pada abad 18. Di benua kita sendiri, negara Jepang bisa melakukan penangkapan ikan di lautan Pasifik secara sukses mencapai 13% dari total tangkapan ikan dunia. Teman-teman, murid Yesus ada yang jadi nelayan. Kabarnya, ikan yang berasal dari Danau Galilea sangat enak dan mempunyai kandungan gizi tinggi. Namun, masalah ikan bukan yang utama. Yang terpenting adalah apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus campur tangan memberi perintah saat murid-murid kembali menjadi nelayan. Semua murid Kristus harus tunduk pada firman-Nya. Apa pesan penting yang hendak disampaikan dalam firman hari ini? Yuk, Shalom anak-anak semuanya, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Yuk kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa dalam sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk waktu hari ini boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami boleh memberikan perhatian yang cukup, dan juga Tuhan tolong supaya kami bukan saja mampu mendengarkan dan mengerti firman Tuhan dengan baik, tetapi dengan pertolongan dan kekuatan yang dari Tuhan, kami juga dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di sepanjang umur hidup kami. Supaya dengan demikian kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Demikian juga tolonglah kami ya Roh Kudus ketika kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh memberkati kami dan memberkati yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Injil Yohanes pasal 21 ayat yang kedua memberitahukan kepada kita bahwa ada Simon Petrus, Thomas, Nathanael, anak-anak Zebedeus yaitu Yakobus dan Yohanes serta dua murid Yesus yang tidak disebutkan namanya sedang berada di Danau Galilea atau berada di wilayah Galilea. Kalau mereka berada di Galilea, tak lain karena mereka ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pernah mengatakan secara langsung kepada para murid-murid Tuhan Yesus ketika berada di Bukit Zaitun. Tuhan Yesus pernah berkata, "Sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kalian semua ke Galilea." Dan juga para wanita yang ke kubur Yesus pernah diberitahu oleh malaikat bahwa para wanita ini diminta untuk memberitahukan kepada para murid dan kepada Petrus bahwa Yesus Kristus yang bangkit itu akan mendahului murid-murid pergi ke Galilea. Jadi mereka ke Galilea sekali lagi karena mereka ingin berjumpa dengan Yesus seperti yang telah dijanjikannya. Tujuan utama mereka bukan karena mereka ingin kembali pada pekerjaan lamanya, bukan karena ingin kembali pada profesi lamanya, yaitu menjadi seorang nelayan. Bukan, tapi ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus seperti yang telah dijanjikannya. Tetapi mereka ini tidak pernah tahu kapan dan di mana Tuhan Yesus akan menjumpai mereka. Tuhan Yesus bisa menjumpai mereka dimanapun dan kapanpun. Tapi mereka tidak pernah tahu. Itu sebabnya di sela-sela menunggu waktu perjumpaan itu, mereka ada kalanya harus ke danau untuk menangkap ikan. Mereka melakukan itu karena mereka punya tanggung jawab terhadap tubuhnya sendiri supaya terus berlangsung hidupnya, dan juga bertanggung jawab terhadap keluarganya supaya keluarganya pun boleh mengalami hidup. Nah, anak-anak, pada waktu sore menjelang malam, Petrus berkata kepada teman-temannya yang 6 orang itu bahwa dirinya akan menangkap ikan di tengah danau Galilea atau danau Tiberias. Maka keenam temannya mengatakan, "Oh, kami ikut." Maka naiklah mereka ke dalam perahu dan mereka mendayung.
Dan seiring dengan perjalanan waktu itu, gelap malam mulai menyelimuti sekitar Danau Galilea. Dan semakin lama semakin gelap. Mereka sebagai seorang nelayan yang profesional atau yang sudah ahli, mereka mestinya sudah hafal dengan kondisi Danau Galilea dan sudah hafal sebenarnya di mana saja letak yang banyak ikannya. Tetapi keahlian mereka, pengetahuan mereka tidak ada gunanya karena semalam-malaman itu mereka tidak menangkap satu ekor ikan pun. Jadi kita boleh melihat, jikalau Tuhan tidak di pihak daripada pekerjaan kita, Tuhan tidak di pihak kita, maka usaha kita, pengetahuan kita, keahlian kita akan menjadi sia-sia. Bahkan seluruh hidup kita akan sia-sia. Tentunya malam hari itu, seluruh murid yang berjumlah 7 itu menjadi letih, lesu, capek, kecewa, kedinginan karena angin malam di tengah danau. Mereka tidak punya hasil apa-apa. Tentunya nanti akan berdampak pada orang-orang yang di rumah. Tetapi ketika menjelang fajar, menjelang pagi hari, Yesus sudah berdiri di pantai, sedang menantikan mereka mendarat. Dan murid-murid yang sedang ada di danau itu, walaupun jaraknya antara 90 meter, mereka tidak bisa mengetahui siapa sebenarnya orang yang berdiri di pantai tersebut. Mungkin itu bisa dikatakan wajar karena hari masih setengah gelap. Dan juga mungkin karena rasa capek, rasa kecewa, rasa jengkel yang ada menyelimuti di dalam perasaan murid-murid itu. Sehingga mereka tidak bisa mengenali Yesus yang sedang berdiri di pantai. Dan ketika seperti itu Tuhan Yesus berkata kepada para murid yang sedang ada di atas perahu di tengah danau. Hai anak-anakku, adakah engkau mempunyai lauk pauk? Mereka menjawab, tidak ada. Tapi ada satu bagian kalimat yang indah dari perkataan Tuhan Yesus pada bagian ini. Tuhan Yesus menyapa murid-murid bukan dengan, hai murid-muridku, bukan. Tetapi Tuhan Yesus menyapanya, hai anak-anakku. Ini menunjukkan bahwa ada satu hubungan istimewa yang begitu amat dekat antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Yaitu murid-murid sekarang dianggap menjadi anak-anaknya. Ini pun pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 13 ayat 33. Murid-murid disebut sebagai anak-anak. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, apa sih sebenarnya makna daripada disebut anak-anak? Tuhan Yesus ingin memberitahukan bahwa engkau yang aku sayangi, karena engkau sudah aku tebus dengan darah Kristus. Tapi engkau juga manusia yang masih rentan atau rapuh. Dan engkau terus-menerus memerlukan Tuhan di sepanjang hidupmu. Karena bahaya maut itu ada di tengah-tengah dunia. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kita pun bersyukur kalau kau dan aku pun boleh sebut anak-anak Tuhan. Tapi kita juga harus terus bergantung kepada Tuhan. Karena kita adalah manusia yang rapuh. Ketika Tuhan mendengar perkataan tidak ada, maka Tuhan memberikan perintah kepada murid-muridnya. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu, maka engkau akan mendapatkan. Maka murid-murid dengan tidak berpikir panjang lagi, karena di dalam pikirannya, siapa tahu dapat ikan banyak. Maka segera ditebarkan jalan di sebelah kanan perahu. Sungguh ajaib. Didapatkan ikan yang sangat banyak. Dan Alkitab memberitahukan pada kita bahwa mereka tidak lagi mampu menariknya. Itu menunjukkan bahwa sangat banyak ikan yang berhasil ditangkap. Ketika itu Yohanes, satu-satunya murid yang mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan, yang dipenuhi dengan cinta kasih yang mendalam kepada Tuhan, yang mempunyai kepekaan dibanding murid-murid yang lain. Tentunya Yohanes ingat akan peristiwa beberapa tahun lalu ketika Yesus memanggil murid-muridnya dari penjala
ikan dirubah menjadi penjala manusia. Hampir ada kemiripan peristiwa ini. Maka Yohanes memberitahukan kepada Petrus, Petrus, itu adalah Tuhan. Maka ketika Petrus mendengar itu, Petrus segera memakai bajunya. Dia terjun ke danau, dia berenang. Sedangkan murid yang lain sedang mendayung perahunya dengan cepat. Mereka sampai sama-sama di darat. Ketika mereka sampai di darat, mereka melihat bahwa Tuhan Yesus sudah menyediakan api arang dan ikan dan roti yang sudah dipanggang di atasnya. Dan saat itu mereka sedang berjalan mendekat. Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid itu, bawalah beberapa ekor ikan yang baru saja kau tangkap. Dan segera Petrus kembali ke perahu itu. Petrus menghamburkan ikannya di darat. Dan Petrus juga mulai menghitung. Ada 153 ekor ikan yang besar-besar. Itu adalah satu prestasi besar yang didapatkan oleh para nelayan. Tapi ajaib, jalannya tidak menjadi koyak. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita tidak usah bertanya apa arti angka 153. Itu enggak poin. Yang paling penting adalah kita tahu, kita percaya bahwa Tuhan berkuasa memberkati hidup kita. 153 ekor ikan yang besar itu adalah satu hal yang luar biasa. Tuhan sanggup memeliharakan hidup kita. Tuhan sanggup memeliharakan kehidupan keluarga kita. Tuhan sanggup memeliharakan seluruh anak-anaknya dengan cara Tuhan sendiri. Sebabnya kita bersyukur bahwa Tuhan yang telah bangkit dari kematian tidak berubah kuasanya, tidak berubah kasihnya, tidak berubah perhatiannya kepada para murid-muridnya. Dan saat itu murid-murid sungguh mengalami berkat yang melimpah. Ini menunjukkan bahwa jikalau Tuhan ada di pihak kita, maka seluruh pekerjaan kita tidak akan menjadi sia-sia. Jikalau Tuhan ada di pihak kita, maka hidup kita tidak akan menjadi sia-sia. Anak-anak, yang perlu kau ketahui bahwa Tuhan tidak pernah membutuhkan keberhasilan hidupmu. Tapi Tuhan memerlukan dirimu untuk bekerja di ladang Tuhan. Setiap pekerjaanmu akan dicatat dan diperhitungkan oleh Tuhan. Karena setiap jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak menjadi sia-sia. Dan setiap pekerjaanmu, setiap jerih lelahmu itu akan mengiringi, menyertai engkau ketika menghadap Tuhan di sorga. Itu sebabnya kerjakanlah setiap pekerjaan di dunia ini dengan benar, dengan takut akan Tuhan. Itu yang akan membuat engkau bernilai di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan sudah memberikan pertolongan pada kami. Supaya kami menyadari jikalau bukan Tuhan yang menolong kami, jikalau Tuhan tidak di pihak kami, maka semua menjadi sia-sia. Termasuk hidup kami pun akan menjadi sia-sia. Tolong kami Tuhan, supaya selagi kami hidup dalam dunia, kami boleh mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku kesal sekali. Kenapa murid-murid baru ditinggal sebentar, sudah kembali pada pekerjaan asal? Menurut aku, mereka memanfaatkan setiap waktu yang ada dan tidak bermalas-malasan. Saat itu belum ada tugas untuk mengabarkan kebangkitan Kristus. Kayaknya pengutusan mereka sudah dalam perencanaan Allah. Namun saat untuk mengambil tindakan belum tiba. Mungkin menunggu saat Roh Kudus dicurahkan. Benar juga ya. Kalau mereka bersalah, maka Kristus tidak akan menunjukkan persetujuannya dengan cara menunjukkan kepeduliannya. Yesus memberikan ikan yang besar-besar dalam jumlah jauh lebih banyak daripada yang murid-murid butuhkan untuk persediaan saat itu.
Berarti sisanya dapat dijual untuk urusan pelayanan mereka di Yerusalem. Betapa berlimpah yang Tuhan berikan kepada pelayannya. Manusia tidak mungkin memberikan apapun kepada Tuhan. Kalau sampai talenta kita dipakai buat pekerjaan Tuhan, maka ini merupakan anugerah yang sangat besar. Benarlah perkataan ini, di luar Kristus, jerih payah kita sia-sia. Kita mau melekatkan diri pada Kristus dan firman-Nya yang besok terdapat dalam Yohanes 21 ayat 12-17. Salam.